Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Kiper utama Inter Milan Samir Handanovic dan bek tengah Stefan De Vrij siap bergabung kembali dengan rekan setim setelah hasil tes terbaru mereka dinyatakan negatif COVID-19. Kedua pemain tersebut telah melalui masa karantina dan sekarang mereka siap bergabung kembali dengan skuad di kamp pelatihan klub. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio.com bahwa Handanovic akan tersedia untuk pertandingan tandang Inter Milan melawan Bologna di Stadion Renato Dallara pada minggu ini 4 April 2021. Sebelumnya ada sebanyak 4 pemain nerazzurri yang terinfeksi virus corona pasca kemenangan Inter atas Torino di Serie A 14 Maret 2021, yakni Danilo De Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan De Vrij, dan Mattias Vecino. La Gazzetta dello Sport juga melaporkan bahwa 4 pemain tersebut sekarang telah menyelesaikan masa isolasi wajib selama 10 hari setelah dinyatakan positif dan akan dapat kembali ke skuad jika hasil pemeriksaan terbaru dinyatakan negatif COVID-19. Namun tim kesehatan Inter akan menilai kebugaran kiper Samir Handanovic minggu ini setelah tidak melakukan latihan secara maksimal saat isolasi. Ada peluang Lonut Radu siap untuk menggantikan kapten saat melawat Bologna pada hari Sabtu. Menurut laporan dari Tuttosport bahwa Inter menolak untuk menjual 6 pemain kunci mereka di tengah minat kuat dari beberapa tim Eropa, termasuk Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Tottenham, dan Manchester City. Mereka sedang mencoba menggoda Inter dengan nilai tawaran yang menggiurkan demi bisa mengamankan bintang mereka itu. Namun sang pemuncak Serie A bertekad untuk mempertahankan pemain terbaik mereka terlepas dari krisis ekonomi saat ini. Nerazzurri menolak proposal Barcelona untuk merekrut Lautaro Martinez, Nicolo Barella, dan Romelu Lukaku. Selain Barca, Barella juga dibidik oleh Bayern Munchen, Atletico Madrid, dan Tottenham Hotspur yang juga tengah mencoba kembali untuk mengontrak Milan Skriniar. Sedangkan Marcelo Brozovic mendapat tawaran dari raksasa Prancis PSG, sementara Manchester City berusaha untuk mengontrak Alessandro Bastoni, namun Inter menolak proposal tersebut dan segera memperpanjang kontrak sang bek. Pemilik klub Suning Group terus berupaya mencari mitra baru untuk membantu masalah finansial Inter Milan. Keluarga Zhang bertekad menjual saham mayoritas atau minoritas klub di mana tawaran pinjaman 250 juta euro dari Fortress adalah proposal terbaru yang sedang mereka pertimbangkan. Pinjaman itu tentunya memungkinkan mereka untuk mempertahankan posisi sebagai pemilik saham mayoritas di klub, tetapi belum ada kesepakatan yang dicapai. Presiden Inter Stefan Zhang akan melakukan perjalanan ke Milano untuk menghadiri pergantian logo klub dan tentunya akan membawa berita positif terkait kesulitan keuangan nerazzurri. Scudetto Serie A 2020-2021 bakal jatuh ke tangan Inter Milan. Optimisme itu disuarakan oleh mantan striker Inter asal Jerman Jurgen Klinsmann. Inter saat ini memimpin klasemen dengan 65 poin dari 27 pertandingan. Inter unggul 6 poin atas AC Milan, juga masing-masing 10 poin atas Atalanta dan juara bertahan Juventus. Jika mampu menjaga konsistensi, Klinsmann percaya bahwa Inter besutan Antonio Conte bakal meraih Scudetto mereka yang ke-19, yang pertama sejak musim 2009-2010. Anda bertanya pada saya apakah Inter akan meraih Scudetto? Itu sudah jelas kan? Kata Klinsmann kepada La Gazzetta dello Sport seperti dikutip Football Italia. Klinsmann memperkuat Inter periode 1989 hingga 1992. Dia adalah striker Inter ketika menjuara UEFA Cup 1990-1991. Waktu itu Inter dilatih Giovanni Trapattoni. Saya melihat kemiripan-kemiripan antara Conte dan Trapp.
di mana konsep mereka sama-sama diawali dari pertahanan, tapi kemudian juga mencetak banyak gol, tutur Klinsmann. Striker timnas Belgia Romelu Lukaku masuk ke dalam daftar pemain tersubur di Eropa usai membobol gawang Republik Czeska. Romelu Lukaku menambah pundi-pundi golnya ketika timnas Belgia ditahan imbang 1-1 Republik Czeska dalam laga grup E kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Sabtu 27 Maret 2021 waktu setempat. Bertanding di Stadion Sinobor, Romelu Lukaku sukses mencetak satu-satunya gol untuk skuad asuhan Roberto Martinez. Kendati tak bisa memetik 3 poin penuh, lesakan ke gawang Republik Czeska mengukuhkan Lukaku sebagai top skorer sepanjang masa timnas Belgia. Dilansir bolasport.com dari Squawka, Lukaku kini total telah mengoleksi 59 gol dari 91 laga bersama De Rode Duivels. Jumlah tersebut pun membuat Lukaku menempati peringkat ke-9 dalam daftar pemain tersubur Eropa di kancah internasional. Keinginan pelatih Inter Milan Antonio Conte untuk mendatangkan striker Atalanta Luis Muriel telah mendapatkan lampu hijau dari manajemen klub. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport bahwa Conte merupakan pengagum Muriel dan menginginkan kedatangannya untuk meringankan beban kerja Lukaku dan Martinez. Keinginan sang pelatih mendapat dukungan penuh dari manajemen Inter. Ada pemahaman bahwa tim harus semakin berkembang dan lebih berkualitas untuk mengatasi permasalahan stagnan dalam beberapa musim terakhir ini di Liga Champions. Dan agar dapat bersaing lebih jauh lagi, maka penambahan striker berkualitas dianggap sebagai prioritas setelah Inter berhasil menstabilkan neraca keuangan mereka pada musim panas ini. Namun pendekatan apapun untuk Muriel bukan berarti akhir bagi karir Alexis Sanchez di Inter, di mana pemain timnas Chile itu akan dipertahankan sebagai bagian dari kuartet penyerang Nerazzurri di musim depan. Conte ingin skuadnya memiliki kualitas yang merata di setiap lini dan mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Inter Milan siap untuk memperkuat barisan pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas ini dan telah menargetkan bek tengah Napoli Nikola Maksimovic sebagai pelapis trio bek utama mereka. Menurut laporan dari Calciomercato bahwa penguatan lini pertahanan juga menjadi prioritas Nerazzurri dan pemain internasional Serbia itu telah ditetapkan sebagai target di mana masa kontraknya di Napoli akan habis pada akhir musim ini. Jadi dia pergi berstatus bebas transfer. Mantan pemain Torino itu saat ini digaji 1,2 juta euro per musim dan tuntutannya untuk menggandakan gajinya itu telah ditolak oleh Presiden Partenopei, Aurelio De Laurentiis, yang siap melepasnya di musim panas ini. Bek Inter Alexander Kolarov semakin dekat dengan kepergian dari Stadio Giuseppe Meazza ketika kontraknya berakhir pada akhir musim. Pemain internasional Serbia itu bergabung dengan Nerazzurri dari Roma musim panas lalu dengan kontrak awal 1 tahun, dengan opsi kedua tetapi gagal di bawah asuhan pelatih Antonio Conte. Namun sang pemain sudah mendapatkan tawaran dari klub Liga Italia maupun dari luar untuk bermain di musim depan. Sampdoria, Atalanta, dan Bologna adalah klub Serie A yang bersiap mendatangkan sang pemain secara gratis. Di luar Italia, raksasa Turki Galatasaray telah menunjukkan ketertarikannya setelah mencoba mengontrak Kolarov sebelum pindah ke Manchester City dan Roma di masa lalu.